air swing. Air swing. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Yang luar biasa, kasihkan salam kanan kiri, katakan hari ini aku luar biasa. Ya, salam teman-temannya, depan, belakang, samping, kanan kiri, katakan hari ini aku luar biasa. Amin. Dia segalanya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Syukur. Kau Bapa yang mengasihi kami. Haleluya.
ibadah ini terus ada dalam hadirat dan keseharian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bu aku yang akan berdoa buat kita. Hubungan cara ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, bahkan pujian pemain musik Tuhan ya Kau urapi kami semua. Biarlah hidup kami selalu terkenal di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami berjalan nama Tuhan di semua. Amin. Terpujilah nama Bapa, kami sambut ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lima sukacita surga hari ini ada dalam kehidupan kita. Amin. Sukacita surga itulah
Tuhan, kesaksian dari sekolah minggu, dilanjutkan dengan kesaksian dari wanita ya. Ibu-ibu boleh maju ke depan. Tuhan, pengorbanan Yesus membuat kita terkagum. Amin. Tidak ada kasih yang terbesar selain kasih yang dari Tuhan yang mengorbankan nyawanya dan hidupnya bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, kiranya Tuhan akan terus menolong setiap kehidupan kita. Semoga kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Siapkan hati kita, tangan kita untuk memberi bagi kerajaan Allah. Ya, kita perhatikan ke depan, kita ucapkan firman Tuhan. Terlebih dahulu jemaat,
1, 2, 3. Orang hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sama-sama. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya, para kolektor boleh maju ke depan. Bapak Ajar dan Ibu Ana, dengan kasih Tuhan nanti Saudari Fania akan berdoa buat kita untuk penyembahan. Tuhan, terima kasih atas berkatnya pada hari ini kami dapat tempat ini semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kami akan memberikan terbaik hanya kepadamu, biarlah tangan-tangan memberi dan berkati ya Tuhan, memberi biarlah pada minggu selanjutnya mereka dapat memberi ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati tempat ini dapat bermanfaat bagi gereja tempat ini dan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Anak cucu dia tidak akan pernah meminta-minta. Itu janji firman-Nya dalam kehidupan. Firman-Nya dalam kehidupan kita, amin. 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Ya, usaha pekerjaan apapun yang dihasilkan oleh tangan kita, Tuhan buat semua berhasil. Sebab rancangannya indah. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Kita mau firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita. Kita mau firman Tuhan yang akan mengoreksi hidup kita. Kita mau firman Tuhan yang akan meneguhkan kita. Kita mau firman Tuhan yang akan terus memulihkan kita.
Tidak ada senjata yang paling ampuh yang bisa mengubahkan hati dan pikiran manusia kecuali hanya dengan membaca, merenungkan, dan terus melakukan firman Tuhan. Jika kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, kami dengar dengan suara Tuhan, kami belajar daripadanya, dan terus kami menggali dan rasa ingin tahu yang tinggi, itulah yang membuat akan ada suatu perubahan. Termasuk negeri kami di Indonesia juga akan mengalami perubahan apabila banyak orang-orang yang mencari Tuhan. Firman berkata, carilah Tuhan selagi Ia berkenan untuk ditemui. Dan hari ini kami mau cari Tuhan, kami cari kebenaran-Mu yang kami banyak hal tidak mengerti. Sekalipun kami mungkin sudah beberapa kali menuntaskan pembacaan Alkitab, maka kami mau katakan bahwa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Tidak ada kata yang menjadi sesuatu memuaskan kami dan kami puas dan tidak mau baca lagi firman Tuhan. Sebab ada banyak hal rahasia-rahasia. Ketika kami mengulang dan mengulang, Tuhan singkatkan satu persatu. Dan kami akan melihat kerajaan Tuhan di bumi. Besarkan, dan setiap orang yang mendengar juga akan mengalami pemulihan. Orang yang susah akan dihiburkan, orang yang sakit akan disembuhkan, orang yang miskin akan diberkati. Orang yang menderita akan diberikan kelepasan oleh Tuhan. Setiap kami yang haus dan lapar akan firman Allah akan dipuaskan. Segala penguasa kegelapan roh teritorial yang ingin merampas sukacita, benih firman Tuhan bertumbuh dalam hati pikiran. Saat ini kami sampai hati dalam roh Kristus. Kami penuhi kuasanya dalam nama Yesus. Kami hadir setiap pengaji, membuat kami terhalang dan berpikir menjadi pesimis. Akan kami bertumbuh di dalam firman Tuhan. Makasih Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib karena hamba-Mu terbatas. Satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja yang agung, yang siap dengarkan firman Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dan siap dengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan sama-sama. Katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sebelum saudara bersalaman, paling tidak 5 orang katakan, hari ini aku bersuka cita di dalam Tuhan. Kepada anak dan istri, suami dan tetanggamu, sekitar tempatmu, paling tidak 5 orang saudara merendahkan hati dan mengunjungi saudaramu dan katakan, hari ini aku diberkati Tuhan, aku bersuka cita. Amin. Tuhan. Tuhan, haleluya. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu yang sudah sarapan pagi tadi pagi, coba membaca dengannya yang sudah sarapan pagi? Shalom. Seberapa banyak yang sudah sarapan? Kalau belum sarapan, nggak usah katakan. Nggak ada paksaan, tidak ada sanksi, tidak ada hukuman. Amin. Berarti banyak yang belum sarapan ya? Kenapa? Mungkin telat bangun atau lagi listrik mati sehingga magicom tidak bisa hidup. Nah, baik, puji Tuhan. Saya percaya kalau kita lapar dan haus akan firman Tuhan, pasti kita juga akan dikenyangkan. Kalau kita berkata Bapak Ibu sekalian bahwa manusia juga hidup dari apa? Dari roti saja, tetapi juga dari apa? Saudara, kalau nggak makan roti kenyang kan? Kenyang. Kalau makan nasi tanpa roti juga kenyang. Tapi firman Tuhan bilang dari roti. Nah, saudaraku, jadi kalau firman Tuhan bilang roti, jadi kita apakah syaratnya jadi makan roti baru kenyang? Karena Yesus bilang manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi firman Allah, pilihannya firman Tuhan dan roti. Nah, saudara, kenapa di Indonesia tidak berlaku sebenarnya kata istilah roti? Nah, dari penterjemah Alkitab, saudaraku yang dikasihi Tuhan, agak sulit mereka menerjemahkannya karena memang roti juga sudah menjadi makanan internasional. Ya, jadi kemana-mana kita Bapak Ibu Saudara sekalian bepergian dan roti itu ada di mana-mana. Kalau di Timur Tengah, pada kisah Yesus, waktu Yesus datang ke dunia ini, bahkan zaman Elisa dan seterusnya, masa-masa Yahudi, masa-masa Firaun, itu saudara yang dikasihi Tuhan, itu gandum itu bukan dimasak lalu dimakan begitu saja. Kalau kita kan beras, kita kupas, kita buang kulitnya, lalu kita rebus, dimasak di istilah bahasa Indonesia itu menanak nasi. Nah, jadi saudara ngembang lalu kita makan. Kalau gandum tidak sedemikian cara mengolahnya. Mereka juga, karena gandum kurang lebih seperti beras juga sebenarnya.
Nah, hanya gandum itu biasa di tanah yang kering seperti saudara belada. Lalu gandum ini akhirnya diolah menjadi tepung, sehingga tepung dijadikan menjadi roti. Nah, yang dimakan itu jadi makanan pokoknya pada waktu Yesus bicara itu. Jadi itu makanan pokoknya mereka adalah roti yang sudah diolah. Bayangin begitu panjangnya proses yang harus dialami untuk mereka bisa makan. Mereka panen, menanam, panen, habis panen, kemudian buang-buang tangka-tangkanya yang panjang-panjang. Kalau saudara biasanya pakai kipas mesin ya, atau pakai takin kan yang bukan biasa untuk kipas-kipas itu kalau pagi. Tampi. Kemudian itu nanti bagian-bagian yang ringan-ringannya akan terbuang. Belum lagi kita pergi ke mesin bilang tadi, lalu bagiannya dikupas, lalu sisa berasnya. Berasnya kita masak. Nah, kalau kita sejauh itu pun sudah panjang. Tapi kalau mereka, saudara, mereka harus jadikan tepung lagi. Saya melihat ini cara mengelola yang pendek dan panjang membuat sebenarnya kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang makanan pokoknya roti itu mereka bukan orang-orang yang sembarang berpikir. Mereka bukan orang yang gampangan. Untuk soal makan saja mereka harus mengolahnya dengan begitu panjang dan ribet, saudara. Kalau orang Indonesia, Bapak Ibu, jangan dimasak, cabut singkong langsung diapa, saudara? Nggak perlu pisau kan? Karena di sini sudah ada pisau. Sekalian ya, belum lalu giginya tajam-tajam seperti Pak Gembala. Karena saya dulu mantan gembala juga, sekarang jadi gembala. Hanya dulu bedanya gembala kerbau, saudara. Nah, saudara, waktu itu saya makan singkong, nggak ada pisau, cabut singkongnya, itu kulitnya kan ada tanah, nggak peduli dengan tanahnya, betul nggak? Lurusnya, ada ilmunya Bapak Ibu saudara sekalian ya. Ya, memang akhirnya sudah makan itu singkong dan langsung sakit perut nggak sakit perut, saudara. Tapi orang luar negeri nggak mau, orang barat, orang timur tengah, bahkan orang Yahudi yang juga orang timur, karena orang Yahudi juga orang timur, saudara. Itu juga mereka tidak mau, mereka ribet. Nah, hal ini mengajar kepada kita, saudara, sebenarnya berbicara soal hidup itu, saudara, memang sesuatu hal yang memang membuat kita habis waktu. Ya, habis waktu, banyak hal yang harus kita kerjakan. Tetapi sebenarnya apa dampak dari makanan, saudara? Makanan itu sebenarnya hanya memperpanjang usia kita secara fisik. Nah, kalau orang bisa menjaga pola makan yang sehat, sebenarnya umurnya bisa panjang, Bapak Ibu. Karena begini, usia sehat, usia panjang dan bisa sekian tahun itu bukan semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhan juga menetapkan hukum alam di tengah-tengah kehidupan manusia, saudara. Jadi hukum alam itu ditetapkan Tuhan supaya bisa mengatur kehidupan manusia sehingga manusia bisa hidup sehat, bisa hidup dengan berketurunan dan seterusnya. Nah, barang siapa yang melanggar hukum alam, dia akan menjadi celaka. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau kita lemparkan batu ke atas, itu jatuhnya kemana? Ke bawah apa ke atas? Ke bawah. Itu namanya hukum gravitasi. Hukum Archimedes yang menemukan itu, Archimedes ternyata sepanjang dari ionosfer, lapisan udara paling terakhir namanya ionosfer itu sampai ke bawah. Kalau saudara lempar itu, benda itu sampai ke ionosfer, lapisan terakhir daripada atmosfer. Itu saudara itu akan jatuh lagi karena sampai ionosfer masih ada gaya gravitasi, gaya tarik bumi. Jadi Archimedes itu sudah menemukan itu, saudara. Dia sudah teliti sampai sejauh itu. Nah, itu hukum alam. Artinya apa, saudara? Jangan pernah lemparkan pisau ke atas sementara kita di bawahnya. Yang ada kita celaka. Saudara paham bahwa itu hukum dari Tuhan. Itu sederhana, saudara. Sama ketika kita mungkin sakit mah, kita dipantangin makan cabai karena memang cabai akan merusak mah kita kalau kita sedang lagi sakit mah. Sehingga dokter bilang jangan makan. Tapi nanti kalau saudara tersebut, nah itu juga hukum alam, saudara. Nah, untuk umur panjang selain daripada kasih karunia, tapi juga kerjasama kita di hukum alam. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan kepada kita, ketika kita ingin hidup sehat, tentu
Kita melalui proses kita menjaganya dengan pola makan, gaya hidup yang baik, istirahat yang cukup. Kita nggak boleh istirahatnya tidak teratur, harus teratur. Nah, saudara, kita makannya juga harus teratur. Kata dokter, tapi sebenarnya itu hukum alam juga, saudara. Nah, kita lakukan itu tujuannya apa? Anak saya Kadosi itu kalau udah telat makan setengah jam aja, biasa makan dia jam 7 sebenarnya paling lambat. Kalau dia sudah setengah 8 itu udah rewel, protes minta ampun luar biasa. Saya bilang ini anak baik. Belum lagi kalau kita yang sudah capek kerja, dia protes dan dia pengen makan. Kalau sudah disuap dikasih makan kenyang, aman sudah. Tinggal tertawa tertiwi, saudara, seperti ibu tertiwi. Nah, saudara, jadi tentu itu bagian daripada orang ingin bertumbuh, saudara. Kalau bertumbuh, tentu kita harus memenuhi kaidah-kaidah pola hidup, pola makan yang sehat, yang teratur. Itu harus kita jaga, Bapak Ibu. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau saudara ingin bertumbuh, anak bayi saudara bertumbuh sehat, ikuti kaidah-kaidahnya. Ada banyak kita kurang mengikuti kaidah-kaidahnya. Pola hidup bersih. Para medis bilang pola hidup bersih. Nah, pertanyaan saya, Alkitabiah nggak bersih itu? Oh iya, Alkitabiah. Kalau agama suku kita berkata ibadah kebersihan itu ibadah dari sebagian daripada ibadah katanya. Nah, itu dari kata seberang. Apakah itu Alkitabiah? Alkitabiah juga, saudara. Karena di dalam hati yang bersih, Bapak Ibu saudara sekalian, ada jiwa yang bersih, ada juga kehidupan yang bersih. Ya, di dalam Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan yang bersih itu mulai dari dalam. Kalau orang jorok di luar, itu dipertanyakan sebenarnya hati nuraninya juga menggambarkan dia adalah orang yang jorok. Ketika saudara terbiasa dengan kejujuran, terbiasa dengan kebersihan hati, saudara akan jadi hati-hati juga bertindak. Karena apa? Saudara bukan orang sembarangan, saudara bukan orang gampangan. Saudara adalah orang hebat, adalah bawaan kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nas ini saya ingin membagikan kepada kita dalam Kejadian 1 ayat 28, sama-sama kita baca sebagai ayat dasar, saudara. Kejadian 1 ayat 28, perhatikan baik-baik di dalam Kejadian 1 ayat 28, coba ditampilkan di Kejadian berapa, saudara? 1 ayat 28. Mari kita buka bersama-sama. Yuk kita berdiri sekali lagi biar lebih semangat, saudara. Hari ini perjamuan kudus sedikit akan bertambah sedikit waktu biar yang terus terjadi dalam hidup kita supaya kita diberkati Tuhan. Bagi saudara boleh baca dilantang dan judul puasa. Mari 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, karena cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang melayang di bumi. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Ini firman Tuhan yang disampaikan dalam kitab permulaan, yaitu kitab Kejadian, saudara. Dikatakan di sana bahwa beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia, Tuhan ingin supaya ciptaannya jangan begitu-begitu saja, tetapi ada pertumbuhan. Katakan yes. Jadi ada perubahan. Hidup kita sebagai orang Kristen juga dilarang keras. Kalau narkoba dilarang keras, maka yang ini juga dilarang keras. Bapak Ibu saudara sekalian, dilarang keras kalau kita stagnan. Stagnan itu berarti kita begitu-begitu saja. Jadi orang Kristen yang penting masuk gereja. Jadi orang Kristen yang penting ada pelekenya. Jadi orang Kristen yang penting pakai baju. Jadi orang Kristen yang penting sudah ibadah, sudah ikut KKA. Apakah cukup jadi orang Kristen yang penting sudah bikin catatan apa anak sekolah? Laporan ibadah, tanda tangan, udah selesai. Jadi orang Kristen hanya seperti itu, saudara. Tuhan mau kita ada perubahan, ada transformasi, artinya ada perubahan waktu demi waktu. Dalam istilah bahasa Indonesianya disebutnya perubahan progresif. Apa itu progresif? Bukan makanan ringan, saudara. Tetapi saudara bertumbuh hari ini dengan besok harus berubah. Katakan kiri kanan, hari ini dengan besok. Saya ulang. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Saudara katakan dengan tepuk sebelah sininya,
besok harus lebih baik daripada yang sekarang ya. Ini harus belajar. Amin. Jangan pikirannya soal duit Bapak Ibu. Ini ibu-ibu saya waspada. Jangan sampai besok harus lebih baik daripada yang sekarang ya. Tapi yang dipikirnya apa tuh? Nah, lebih baik ya sambil dikit-dikit tunjuk sedikit. Nah, maksud saya uang loh. Jangan sama terus pendapatannya masuk sekarang 100.000 lalu besok 100.000. Bapak Ibu buang dulu, singkirkan dulu barang satu itu. Amin. Sebab cinta uang akar dari segala kejahatan. Amin. Cinta uang akar segala kejahatan. Hari ini saudara harus cinta Tuhan. Besok bisa cari uang tapi jangan cinta uang. Saudara-saudara, jadi harus ada perubahan. Nah, ayat ini mendorong kita harus ada perubahan. Tuhan mengkehendaki perubahan. Tema firman Tuhan adalah gereja yang bertumbuh. Saudara-saudara, gereja yang bertumbuh artinya berarti gereja yang mengalami perubahan semakin maju dan semakin berkembang. Saudara, bukti Alkitab mengatakan tentang mengenai gereja yang bertumbuh. Menurut pandangan saya setelah saya baca Alkitab, saudara, bahwa paling tidak ada dua hal yang saudara harus tahu. Sebenarnya gereja bertumbuh itu kira-kira pertandanya apa? Indikasinya apa, saudara? Yang pertama, harus ada tanda bahwa gereja itu mengalami perubahan yang bertumbuh secara kuantitas. Kuantitas itu artinya bertambah jumlah. Kalau tidak jemaat yang di dalam, minimal sidang jemaatnya bertambah, persekutuannya bertambah. Kalau tidak di dalamnya yang bertumbuh, berarti harus bertumbuh yang keluar, bukan lagi yang baru, bukan lagi yang baru. Saudara, kuantitas itu berarti jumlah. Nah, coba kita lihat apa dorongan firman Tuhan mengenai jumlah. Kenapa harus kita berbicara tentang jumlah jemaat? Jumlah sidang jemaat, jumlah jemaat lokal, tapi juga jumlah perkumpulan jemaat, artinya jemaat setempat. Setelah coba Matius 28, ini ayat biasa sebenarnya, ini amanat agung, tapi kita baca deh supaya Bapak Ibu tetap diingatkan, kita semua tetap diingatkan. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal, Pergilah lagi. dikasih hadiah. Kecuali Bu Gembala. Kecuali Bu Gembala, ada yang hafal? Hadiahnya minggu depan. Ya, Ibu Gembala ingatkan saya ya. Ibu Gembala bilang, oh saya nggak boleh. Ya, Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah dan jadikan semua bangsa murid. Oke, kita baca. Mari Bapak Ibu sekalian. Karena sudah ada depan. Ya, 1, 2, 3. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa murid. Lebih dahsyat lagi dan baptislah Mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus terus ayat 20, dan ajarlah mereka. melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Dan ketahuilah. Sampai pada akhir zaman. Haleluya. Kata terakhir itu sebenarnya buat kita jangan pernah takut dengan hidup ini. Halo. Kenapa saya dan saudara suka takut? Khawatir tentang keuangan, khawatir tentang jodoh. Aku ini nikah apa enggak ya? Dapat yang mana? Jangan dapat suami yang kelihatannya bagus di depan sudah menikah lalu tendang, ya kan? Tendang kursi tentang segala macamnya. Atau seorang laki-laki pikir, kira-kira aku dapat jodoh yang mana ya? Jangan sampai dapat perempuan. Ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang siapa? Disayang juga. Amin. Di sini disayang terus, amin. Nah, kalau di sini banyak ibu berdosa, jadi ketika suaminya nggak dapat uang, dia berdosa, Pak, Tuhan Yesus, sekarang nggak dapat uang suamiku, nggak dapat pekerjaan, bukan, nggak dapat ini, nggak dapat rezeki ini dan segala macam. Jualannya kurang laku hari ini. Percaya, besok Tuhan. Di sini semuanya yang kayak begitu, katakan yes. Amin. Kok ragu-ragu? Kok setengah suara? Aduh, gak sanggup om. Kan perlu nasi, perlu beras, perlu ikan, perlu lauk, perlu uang bensin antara anak sekolah. Kalau nggak ada uang, mau pakai apa? Pakai daun kan nggak bisa beli apa. Ya, hanya friend yang bisa pakai daun katanya. Kartu friend, masih ingat kartu friend?
Yang milenial tahu lah ya, iklan berkata hanya kartu plan yang bisa berbeda. Bapak Ibu yang tidak nangkap apa-apa karena itu ada iklan. Saudara, saya mau katakan begini, bahwa ayat ini harus membuat kita yakin aku menyertai kamu. Yang bicara aku siapa Bapak Ibu? Siapa? Tuhan Yesus. Karena ini amanat agung, inti penginjilan sebenarnya dasarnya ini. Kenapa saya harus memberitakan Injil di mimbar? Kenapa saudara harus bersaksi kepada anak dan istri suami kita? Kenapa kita harus bersaksi kepada orang-orang di kampung kita? Kenapa kita harus bersaksi kepada orang tua kita yang masih hidup dalam keduniawian? Karena Tuhan bilang, pergi, jadikan. Kata bangsa di situ dalam bahasa asli adalah diterjemahkan dalam bahasa kita adalah suku, bahasa, etnis. Ya, terjemahannya. Jadi kata bangsa itu etnis, bukan negara. Ya, paham Bapak Ibu, Saudara? Ini bangsa dari kata etno, artinya semua suku bangsa. Jangan sampai kita mengecualikan. Kenapa saya harus ada di Sayung hari ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena saya berpikir bahwa tidak hanya orang Batak saja yang harus masuk surga. Tidak juga hanya orang Jawa yang masuk surga. Tapi juga orang Tionghoa yang hari ini begini. Saudara juga harus sampaikan, Yesus kasih pengalaman buat kamu. Saya tidak mau kamu menjadi agama saya, ikut agama saya. Itu bukan yang terlalu penting. Tetapi hari ini saya mau sampaikan kepada kamu, Yesus telah memberikan jalan keselamatan yang bisa membawa hidup berkah. Jika orang sedang sakit, bolehkah saya berdoa buat kamu? Karena Yesus telah mengalahkan yang namanya sakit penyakit. Yesus telah mengalahkan yang namanya kematian. Kamu yang khawatir, jangan bunuh diri. Jangan sampai kamu putuskan nyawamu sendiri oleh perkara hanya karena putus cinta. Sebab Yesus telah bayar harga. Sebab Yesus bisa kasih berharap. Sebab Yesus bisa memberi hal-hal yang jauh lebih baik, lebih indah daripada apa yang kita pikirkan. Saudara, Yesus perintahkan kita untuk pergi jadikan semua orang, semua manusia menjadi murid Tuhan. Menjadi murid Tuhan tentu harus mau belajar. Katakan amin. Kalau kita ingin menjadi murid Tuhan, sementara kita tidak mau belajar, salah satu cara belajar firman Tuhan paling sederhana, ibadah setiap minggu. Di ibadah setiap minggu itu adalah cara yang paling sederhana. Karena kalau kita tidak beribadah, kita juga malu dengan tetangga kita. Halo, saudara nggak malu sebagai orang Kristen tapi di rumah hari Minggu? Halo, saudara nggak malu? Saya malu loh Bapak Ibu. Dulu saya belum Kristen yang bagus, tapi saya udah punya nilai kemaluan. Sorry, bukan nilai kemaluan. Ya Bapak Ibu masih seger ya, masih bisa membedakan antara malu dengan kemaluan ya. Ya baik, masih ada yang senyum berarti masih segar. Saudara, saya masih punya rasa malu yang benar. Ya, sabar sampai senyum juga dia, ngerti dia maksud saya ya. Bapak Ibu juga paham. Jadi, saudara, kita harus memiliki rasa malu sebagai orang Kristen kalau kita di rumah hari ini. Harusnya, kalau tetangga kita pergi ke masjid. Saudara, kebetulan saya di tempat di mana kampung saya itu bukan juga 100% Kristen, ada juga Katolik, ada juga Muslim bercampur. Kampung halaman saya. Dan saya melihat Bapak Ibu, begitu jauhnya bisa sampai 2, 3, 4 km itu bisa orang jalan kaki hanya menuju masjid. Itu setiap Jumatan. Belum lagi yang kaum laki-laki itu hampir setiap sore yang mungkin 1 km atau 500 meter itu setiap waktu juga pergi ke masjid. Sore-sorenya. Yang Kristen juga sama. Hari Minggu itu sampai bermobil-mobil. Waktu saya di Jakarta itu lebih dasar lagi Bapak Ibu. Itu gereja bisa di Sentul, tapi dari Jakarta Utara bisa datang ke Sentul. Ke Bogor. Buang waktu, buang duit, buang segalanya. Sebenarnya bukan buang, investasi sebenarnya. Orang bilang buang duit, buang waktu. Tapi orang pergi karena apa? Semangat hidupnya untuk bersekutu dengan orang percaya. Semangat hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan ada lagi
saya dan sekitarnya diberkahi. Kita berdoa Bapak Ibu. Kalau masih ada teman-teman kita, saudara kita masih belum bisa melihat masalah itu dengan baik, kita ingatkan dengan baik. Yuk sama-sama kita bersekutu. Malu kita sebagai orang gereja, orang Kristen, kita masih gereja hari ini. Paling tidak saudara, kita datang ke gereja, kita sudah menunjukkan kita adalah orang yang beragama, katakan amin. Walaupun memang itu tidak menentukan kita masuk surga, tapi kita sudah menjadi kesaksian bagi orang lain. Jadi saudara, menjadi murid Tuhan tentu mau belajar. Belajar yang sederhana memang beribadah setiap minggu. Walaupun nanti akan ada lagi uji pemberitaan dan sebagainya, itu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi saudara. Ajar mereka melakukan, dan kata terakhir, aku menyertakanmu sampai akhir zaman saudara, kesudahan zaman. Di dalam Markus lebih tepat juga dikatakan tentang kepada segala makhluk ada tambahannya di sana. Artinya kepada binatang juga kita harus kuduskan bagi kerajaan Allah saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini berbicara tentang kuantitas apa bukan? Nah, karena kata pergilah dan jadikan semua bangsa muridku, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menunjukkan adalah jumlah. Berarti tidak cukup hanya orang Yahudi saja untuk masuk ke surga. Yesus lihat nih, sebelum dia datang ke dunia, dia melihat kebiasaan orang Yahudi hanya memenangkan jiwa turun-temurun dari kelompok Yahudi saja. Tetapi Allah yang kekal di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus telah membersihkan, bukan menghilangkan Taurat, tetapi menggenapinya, memperjelas bahwa tujuan Tuhan bukan hanya Yahudi saja yang harus kenal Yesus, yang harus kenal Yahweh, Yehovah. Yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus, Tuhan semesta alam. Tentu harus juga bangsa lain.